Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa. Alhamdulillahilladzi waffaqa awliya'ahu lil amali bima yuhibbuhu wa yardohu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sairi mana nasarahu wa tawallahu. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk menemui sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini, ada baiknya kalau kita bersama-sama untuk berbagi pengalaman tentang hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Di dalam doanya, setiap muslim selalu berharap dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dia hasanah baik, di akhirat juga baik. Itu tentu keinginan orang yang normal, yang sehat seperti itu. Namun kenyataannya tidak semua orang bisa mencapai cita-cita itu dengan mulus. Tentu orang yang bisa mencapai tujuan hidup dengan baik itu pasti ada kuncinya, ada rahasianya. Orang yang sukses, kaya raya, semuanya ada kuncinya. Orang bisa mempunyai ilmu yang banyak dan bermanfaat, mempunyai murid yang banyak, dan menjadi ilmuwan, para alim, kemudian menyiarkan agamanya kepada orang lain, itu semuanya juga tidak serta-merta datang dengan sendirinya, tetapi melalui riyadhah, melalui amalan-amalan rutin yang diyakininya dan dilaksanakannya secara istiqomah atau terus-menerus. Maka dalam hal ini ada kecenderungan bahwa seseorang itu pasti senang dengan yang namanya rizki. Dan memang kita boleh mencari rezeki itu, karena itu bagian tugas, kewajiban seorang suami atau seorang istri kepada anak-anaknya dan keluarganya, terutama bagi seorang suami. Maka penting ini untuk mengetahui bagaimana mencari rezeki setelah bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka barokahnya, maka itu perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu tip yang ingin kami sampaikan pada hari ini sesuai dengan judul doa mustajab. Ada doanya orang bisa memperoleh rezeki yang banyak itu. Doanya yang mustajab, yang dikabulkan. Penarik rezeki. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang sudah tahu, lanjutkanlah. Bagi yang belum tahu, amalkanlah. Supaya kita bisa beribadah dengan tenang, bisa hidup dengan tenang, dan bisa beribadah dengan khusyuk. Ini juga penting. Maka, mari segera kita sampaikan. Kita mulai dari seorang sahabat Nabi yang meminta
petunjuknya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia ditimpa dalam keadaan sulit rezeki. Dia mencari nafkah, kesulitan, apalagi menjadi kaya. Maka suatu saat sahabat ini menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW dan mengeluh di hadapan Rasulullah. Kisahnya seperti ini. Ada riwayat yang disampaikan oleh Nafi dari Ibnu Umar. Katanya ada seorang mengeluh di depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, hidupku selalu kekurangan rezeki atau sulit penghidupannya. Jawab beliau, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di manakah kamu dari solawatnya malaikat dan tasbihnya segala makhluk yang dengan kalimat tersebut mereka diberi rezeki. Jadi orang tersebut disuruh mengamalkan, membaca namanya tasbih malaikat. Yang dengan tasbihnya itu segala makhluk, yang dengan kalimat tersebut pula mereka diberi rezeki. Ia bertanya, apa yang dimaksud ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan tasbih malaikat itu apa? Itu ditanyakan oleh sahabat Rasulullah yang mengeluh tadi. Maka jawab Rasulullah, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Doa yang familiar, sering kita ucapkan, tetapi belum kita manfaatkan semaksimal mungkin, bahwa kalimah thayyibah itu yang dinamakan tasbih malaikat itu untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah agar kita diberi rezeki yang cukup, syukur melimpah ruah. Terus bagaimana itu? Membacanya bagaimana? Mengamalkannya seperti apa? Mengamalkannya cukup dibaca 100 kali. Jangan pernah mengeluh, kok panjang sekali, kok banyak sekali. Itu akan menghambat kemakbulan doa kita. Karena itu pertanda seorang yang tidak ikhlas. Maka yang namanya doa dikabulkan itu awalnya, dasarnya adalah ikhlas. Kemudian berniat lillahi ta'ala kepada Allah. Saat meminta, berdoa jangan berharap tentang harta dan rezeki itu, tapi memohon ridho Allah. Ketika mengamalkan itu, membaca itu, yang diingat ada di pikiran kita itu mencari ridho Allah. Jangan mencari rezeki. Itu rezeki itu kan efeknya. Nanti setelah selesai, kemudian secara lisan nanti kita minta kepada Allah. Ya. Nah, waktunya bagaimana cara membacanya, mengamalkannya seperti apa itu? Tentu caranya juga dituntunkan oleh Rasulullah. Waktu membacanya yaitu sesudah adzan subuh, sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, hingga iqomat, atau jelasnya sebelum sholat subuh di antara adzan dan iqomah. Jadi muadzin adzan, kemudian di antara waktu jeda itu sebelum sholat subuh dan belum iqomah itu kita gunakan untuk membaca. Itu pendek sekali itu, ya. Pendek sekali itu, ya. Kalau dilaksanakan itu sekitar 10 menit cukup, ya. 10 menit cukup.
Nih. Kemudian dengan demikian harta dunia kalau kita mengamalkan itu di zaman Rasulullah pasti merunduk rendah, datang menghampirimu. Coba lakukanlah, dikabulkan oleh Allah dengan penuh keyakinan atas petunjuk Rasulullah. Itulah nasihat Rasulullah kepada seorang sahabat yang dalam kehidupannya sempit atau sulit rezekinya dan akhirnya menjadi seorang yang kaya raya, penuh bergelimang dengan harta. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan ada kesalahan juga dimohonkan maaf oleh Allah. Benar datang dari Allah. Maka kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.